Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiani dengan NIM 2022008054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tata letak perusahaan Xiaomi. Pengertian tata letak perusahaan. Layout perusahaan secara umum merujuk pada susunan dan penataan fisik serta organisasi dari berbagai elemen dalam suatu perusahaan. Ini mencakup bagaimana ruang kantor, departemen, peralatan, mesin, dan sumber daya manusia yang disusun dan ditempatkan dalam lingkungan perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang efisien, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung aliran kerja yang baik. Layout perusahaan dapat bervariasi, tergantung pada jenis bisnis dan tujuan perusahaan. Ini mencakup tata letak fisik pabrik, gudang, ruang kantor, dan faktor-faktor organisasi lainnya untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efektif. Selanjutnya, sejarah perusahaan Xiaomi. Diawali dengan MIUI pada tahun 2010, Xiaomi meluncurkan sistem operasi MIUI yang saat ini digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. 2. Smartphone pertama. Pada tahun 2011, Xiaomi merilis Mi One sebagai smartphone pertamanya yang menjadi langkah penting dalam perjalanan mereka untuk menghadirkan teknologi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. 3. Invasi pasar global. Pada tahun 2014, Xiaomi memasuki pasar internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan dari banyak negara seperti di Asia, Eropa, dan Amerika. Xiaomi merupakan perusahaan teknologi terkemuka dengan tata letak kantor yang modern dan inovatif. Mengenal lebih dalam tentang bagaimana tata letak perusahaan ini yang berhasil meningkatkan produktivitas tim. Namun, umumnya tata letak perusahaan Xiaomi adalah sebagai berikut. 1. Kantor pusat. Kantor pusat Xiaomi terletak di Beijing, Tiongkok. Ini adalah pusat operasi dan pengembalian dan keputusan tertinggi perusahaan. 2. Pusat R&D. Xiaomi memiliki pusat penelitian dan pengembangan di berbagai lokasi di seluruh dunia, termasuk Tiongkok, India, dan Eropa. Ini adalah tempat di mana inovasi dan pengembangan produk terjadi. 3. Produk dan manufaktur. Xiaomi tersebar di berbagai wilayah, termasuk Tiongkok dan India. Inilah tempat produksi perangkat keras seperti smartphone, perangkat IoT, dan aksesori lainnya. 4. Memiliki toko retail. Xiaomi memiliki toko retail secara fisik dan online di seluruh dunia. Ini mencakup toko offline, situs web resmi, dan platform e-commerce di mana produk Xiaomi dijual kepada pelanggan. 5. Distribusi dan logistik. Sistem distribusi dan logistik Xiaomi mengelola pengiriman produk dari pabrik ke titik penjualan, termasuk pengiriman ke konsumen akhir dan toko retail. 6. Kantor cabang dan region. Xiaomi memiliki kantor cabang di berbagai negara di seluruh dunia untuk mengelola operasi di wilayah tertentu. 7. Memiliki pusat layanan pelanggan. Xiaomi memiliki pusat layanan pelanggan untuk mendukung penggunaan produk mereka dengan masalah, pertanyaan, dan layanan pengajuan. Tata letak ini dapat berubah seiring sewaktu sejalan dengan perluasan dan evolusi perusahaan Xiaomi tersebut. Selanjutnya, memahami struktur organisasi Xiaomi. Xiaomi dipimpin oleh CEO dan Presiden, yang dimana dijalankan oleh Lei Jun sebagai CEO dan Liu Di sebagai Presiden. 2. Memiliki divisi produk konsumen. Merupakan divisi yang berfokus pada penjualan laptop, ponsel, dan produk konsumen lainnya. 3. Divisi IoT dan jaringan AI. Bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi AI dan pengembangan teknologi IoT. 4. Memiliki divisi internet dan layanan, menyediakan solusi internet secara layanan purna jual yang terintegrasi. Selanjutnya, fungsi dan tugas divisi di Xiaomi. Memiliki divisi produk konsumen yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memproduksi produk-produk yang berhubungan dengan konsumen. 2. Divisi IoT dan jaringan AI
bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memproduksi produk-produk IoT yang terintegrasi dengan teknologi AI. 3. Divisi internet dan layanan, memberikan solusi dalam hal pengembangan, layanan internet, dan layanan purna jual yang terintegrasi. 4. Divisi riset dan inovasi, bertanggung jawab dalam melakukan riset dan inovasi di perusahaan, memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu terbaru dan tercanggih. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan tata letak perusahaan Xiaomi. Keunggulannya, 1. Tata letak kantor yang inovatif dan modern meningkatkan produktivitas karyawan. 2. Tata letak yang efisien, memungkinkan komunikasi dan kolaborasi tim secara optimal. 3. Desain kantor yang menarik membuat karyawan merasa nyaman dan bahagia di tempat kerja. Kelemahannya, 1. Ketergantungan pada sistem kerja online dapat menyulitkan karyawan yang tidak terbiasa dengan sistem tersebut. 2. Meningkatkan komunikasi online, mengurangi interaksi langsung antar karyawan di tempat kerja. 3. Penempatan karyawan yang tidak strategis dalam kantor dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya, perencanaan tata letak yang efektif. 1. Pertimbangkan kebutuhan karyawan. Yang dimaksudkan perencanaan tata letak perlu memperhatikan kenyamanan dan produktivitas karyawan. Semakin nyaman karyawan di tempat kerja, semakin baik pula produktivitasnya. 2. Perencanaan penempatan karyawan. Penempatan karyawan harus dipertimbangkan secara cermat. Karyawan harus ditempatkan sesuai dengan keahlian dan perannya dalam divisi tersebut. 3. Tata letak yang dapat dikembangkan. Tata letak kantor harus melihat ke depan dan mempertimbangkan kemungkinan perubahan di dalam perusahaan. Rancangan tata letak yang fleksibel akan memungkinkan penyesuaian tanpa terlalu banyak biaya dan kerumitan. Selanjutnya, evaluasi dan perbaikan tata letak perusahaan Xiaomi. 1. Evaluasi dan perencanaan. Manajemen perusahaan Xiaomi secara berkala mengevaluasi tata letak kantor dan memperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di perusahaan. 2. Bekerja sama. Manajemen berbicara langsung dengan karyawan dan menerima masukan dari sejumlah divisi sehingga perbaikan yang dilakukan lebih tepat sasaran. 3. Uji coba di lapangan. Setelah melakukan perbaikan pada tata letak, dilakukan uji coba di lapangan untuk memastikan perbaikan tersebut efektif dan tidak menimbulkan masalah. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, tata letak perusahaan Xiaomi sangat efektif dalam meningkatkan produktivitas karyawan dan memungkinkan koordinasi tim yang optimal. Rekomendasi, perusahaan dapat meningkatkan tata letak dengan menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing divisi dan karyawan, pemahaman yang mendalam tentang karyawan, dan perusahaan akan memungkinkan rendahnya biaya dan meningkatkan produktivitas. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.